Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas jangan takut ditagih es pinjam dan SP letter. Ngapain takut? Tonton sampai habis. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar saudara-saudaraku yang saat ini sedang galau, sedang stres karena gagal bayar? Nggak usah dipikirin. Gagal bayar itu adalah resiko yang harus kalian tanggung, tapi cara-cara mengatasi gagal bayarlah yang harus kalian miliki, yang harus kalian tahu. Oke, sebelum menyimak video selanjutnya, seperti biasa, saya mendoakan kalian semua, ya Allah, saat ini kawan-kawan kami, saudara-saudara kami sedang dilanda masalah gagal bayar, sedang menjalani hari-hari diteror, diintimidasi. Ya Allah, luputkanlah mereka dari kezoliman-kezoliman, dari teror-teror yang begitu pedih. Ya Allah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemantapan hati dan jiwa agar menjalani hari-hari diteror seperti ini mereka tetap tabah dan tawakal, ya Allah, dan mereka tetap bersabar sehingga tidak melakukan hal-hal yang di luar dari ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, luputkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, dekatkan mereka dari rezeki-rezeki-Mu yang halal. Berikan mereka kemudahan, berikan mereka kelancaran, berikan ke mereka keberhasilan, ya Allah, atas setiap aktivitas maupun usaha dan pekerjaan yang mereka jalankan setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, sehat selalu juga ya. Selama menjalani aktivitas hari-hari ini, ya berat sekali ya namanya gagal bayar. Berat sekali yang namanya situasi kalian tidak melakukan pembayaran. Situasi yang berat itu adalah ketika kalian diteror. Bagi yang pemula mungkin itu adalah sesuatu yang benar-benar stres. Kalian harus mencoba untuk mengatasi masalah demi masalah. Kalian jangan lari dari masalah seperti itu. Kalian jangan panik dari hal-hal seperti ini. Banyak video-video saya di belakang yang menyuguhkan dan menyajikan cara mengatasi hal-hal seperti ini. Tinggal kalian pelajari, tinggal kalian mau atau tidak menjalankannya. Seperti itu ya kawan-kawan. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas di video ini, sekaligus menjawab semua pertanyaan kalian tentang es pinjam dan SP letter. Bagaimana sih pola-pola kerja yang mereka lakukan di divisi penagihannya, dan kalian jangan pernah takut. Ini formula yang akan saya bagikan ya ke teman-teman semua. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kalian yang saat ini terjebak di gagal bayar, es pinjam dan SP letter. Semoga ini bisa menjadi acuan dan rujukan kalian untuk bisa mengantisipasi teror-teror yang terjadi. Tapi sebelumnya mohon bantu saya support ya channel untuk makin berkembang, dan terima kasih untuk yang sudah support. Terima kasih banyak kalian. Semoga kalian diberikan limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya. Dan yang belum support, silahkan kalian klik subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila teman-teman yang merasa video-video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share ke berbagai media sosial. Insya Allah ini menjangkau kawan-kawan lainnya yang belum mendapatkan video saya. Semoga mereka bisa diubahkan dari yang tadinya takut menjadi semangat lagi. Nah, satu lagi pengumuman, yaitu bagi kalian yang ingin bergabung dalam wadah Facebook Paguyuban Melawan Pinjol, yaitu wadah ya yang saya buat, yaitu di grup Facebook, di mana di sini adalah berisi nasabah-nasabah yang gagal bayar baik pinjol legal maupun ilegal. Dan di sini tempat mereka saling sharing, curhat, dan alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya DC pinjol, joki pinjol, spam pinjol atau apapun. Alhamdulillah di sini bersih, dan satu-satunya grup Facebook tentang gagal bayar, tentang pinjol yang tidak ada iklan pinjolnya. Di sini kalau ketahuan atau kedapatan ada orang yang ngelapak joki, ngelapak pinjol atau apapun, langsung admin singkirkan, langsung admin keluarkan. Dan ini berkat kerjasama dari para member semua ya. Terima kasih ya. Yang mau bergabung silahkan, linknya ada di deskripsi untuk tautannya. Silahkan kalian klik, dan kalian harus menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Bila tidak menjawab, mohon maaf, kami tidak bisa meng-approve Anda untuk menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol.
Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak. Tolong dong dibahas pinjam, pay later. Tolong dong, soalnya kami stres nih, kami bingung. Setiap hari ditagih seperti ini. Kali ini saya akan bahas sesuai permintaan kalian. Ya, ternyata banyak sekali ya pinjam, pay later ini yang pada menunggak. Ya mungkin hampir dari grup paguyuban melawan pinjol ini, hampir 70%-nya itu nasabah pinjam, pay later. Makanya sekarang saya loloskan untuk saya buatkan bagaimana sih cara mengatasi tagihan-tagihan yang dilancarkan oleh pinjam, pay later. Dan bagaimana juga cara kerja dan pola kerja mereka, penagihannya seperti apa, saya akan bahas. Dan saya perlu ingatkan di sini untuk teman-teman semua, saya mengingatkan berkali-kali untuk kalian yang saat ini sedang nonton video ini, saya berharap jangan pernah lagi kalian bertanya tentang DC mana yang akan datang, DC mana yang akan menagih ke kalian. Di daerah ini ada KDC, di daerah itu ada KDC. Teman-teman, stop kalian membahas atau bertanya masalah itu. Ingat, DC bisa datang kapanpun, anyway, anytime. Mereka bisa datang kapanpun. Mereka nggak terbatas oleh suatu area, suatu zona, mereka bisa datang kapanpun. Kita tidak ada yang tahu ya, mereka akan datang di hari keberapa menunggak. Mereka akan datang kapan, tidak ada yang mengerti dan tidak ada yang tahu. Termasuk saya sekalipun yang berpengalaman di dunia seperti ini, tidak ada yang tahu. Yang perlu kalian siapkan adalah mental kalian. Yang perlu kalian siapkan adalah bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, seperti itu. Nanti di sini pula akan saya bahas ya, tata caranya untuk menghadapi teror demi teror, untuk menghadapi bila mana nanti kedapatan ada DC datang ke rumah Anda. Bagaimana sih triknya? Nanti saya akan ajarkan. Di setiap video insya Allah saya akan ajarkan seperti ini agar tertanam di memori kalian, agar kalian tidak lagi merasa takut didatangi oleh DC. Malah kalian harusnya senang. Saya ingin membalikkan keadaan bahwa kalian tidak takut didatangi oleh DC, tapi kalian merasa senang didatangi oleh DC dan DC yang takut ketemu kalian. Nah, dibalikan, keren nggak tuh? Keren nggak visi misi saya untuk membalikkan keadaan, nasabah senang didatangi DC, DC takut berkunjung ke nasabah. Itu yang akan saya balikan, insya Allah ya, ridhoi ya. Segala tujuan saya, segala niat saya agar saya bisa membalikkan mindset kalian, agar bisa seperti itu. Dan saya bagikan ilmu-ilmu yang saya miliki agar kalian bisa cepat menyelesaikan segala macam permasalahan di dunia pinjaman online yang saat ini sedang kalian terjebak gagal bayar. Oke teman-teman, saya mendapatkan beberapa contoh ya, cara-cara penagihan yang dilakukan oleh pinjam dan pay later ya. Saya akan perlihatkan. Ini nih, saya tampilkan. Selamat sore, mohon maaf mengganggu dengan Ardi dari MBA Consulting Agency, rekanan dari pinjam. Nanti saya akan bahas. Kepada Bapak Ibu pelanggan pinjam, Shopee Pinjam yang kami hormati, saya Ardi Shopee mau menginformasikan bahwa kakak masih memiliki tagihan atau tunggakan yang sudah lewat dari jatuh tempo. Diharapkan untuk melakukan pembayaran hari ini atau kolektor akan menagih lunas ke rumah dan blacklist BI checking. Kami akan bantu untuk informasi tagihan untuk melakukan cicilan atau pelunasan. Note, kalau sudah dibayarkan, kirim bukti pembayaran ke kami ya kak. Dikarenakan kakak tidak merespon, kami akan menghubungi emergency kontak kakak untuk menyampaikan perihal ini agar bisa diterima informasinya oleh kakak. Tolong direspon ya. Jadi begini, ini berarti kalau kalian mendapati bahwa, perkenalkan saya dari MBA Consulting ya, itu adalah agensi atau pihak ketiga. Itu adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol, pinjam, pay later. Itu ya mereka yang bekerja sama dengan pinjol manapun. Kalau udah ada MBA Consulting, berarti itu adalah pihak yang bekerja sama dengan pinjol tersebut. Ini adalah pihak ketiga. Justru harusnya kalian tidak perlu takut dengan pihak ketiga seperti ini. Apalagi dengan pihak ketiga ya. Kalian nggak usah takut. Jadi mereka bekerja, si MBA Consulting ini mereka bekerja berdasarkan request dari si pinjolnya tersebut. Misalnya pinjol memerlukan bantuan untuk melakukan penagihan tunggakan mulai dari 30 hari, 31 hari misalnya sampai dengan 60 hari. 31 hari misalnya sampai 90 hari. Itu berdasarkan request. Jadi mereka akan mengerjakan di bucket keberapa? Bucket disebutnya ya. Di bucket tunggakan keberapa? Tunggakan 31 hari ke atas kah? Atau 61 hari ke atas kah? Atau 91 hari ke atas kah? Jadi mereka melakukan seperti itu berdasarkan request ya. Jadi sekarang apa yang kalian takutkan? Tidak ada yang perlu kalian takutkan. Mereka di sini akan mengancam, akan melakukan blacklist BI checking. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan blacklistan. Mereka nggak akan bisa. Begini loh teman-teman, saya akan sederhanakan lagi biar teman-teman terbuka ya. Untuk masalah ini ya, apalagi menggunakan pihak ketiga. Mereka
dari pihak ketiga itu hanya menerima tagihan atau beban tagih. Jadi tagihan-tagihan beberapa ratus konsumen, beberapa ribu nasabah, beberapa ribu debitur itu akan dikasihkan ke pihak ketiga, misalnya dari ke MBA Consulting ini akan dikasihkan. Setelah itu mereka dikasih tenggang waktu, misalnya 1 bulan. Terhitung 1 bulan misalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, mereka harus menyelesaikan seluruh yang sudah diberikan beban tagihnya. Jadi nanti mereka akan laporan. Per minggu sekali atau berapa hari sekali mereka akan laporan ke pihak pinjolnya. Sudah diselesaikan berapa. Seperti itu kawan cara kerjanya. Jadi kalau mereka akan mengancam bahwa saya akan melakukan blacklist BI checking, slick ojek dan sebagainya, nggak mungkin dilakukan. Ngapain juga? Mereka kan hanya memiliki atau mereka hanya diperintahkan untuk melakukan penagihan. Urusan blacklist, urusan apapun, BI checking, slick ojek, lain-lain sebagainya, itu adalah urusan dari pinjolnya. Pinjolnya yang melakukan eksekusi seperti itu, bukan dari MBA Consulting. Mereka hanya melakukan penagihan atau mengingatkan Anda untuk melakukan pembayaran. Makanya lihat deh, di ujungnya ya, coba kalian lihat di ujungnya. Kalau sudah dibayarkan, kirim bukti pembayaran ke kami ya Kak, karena mereka butuh bukti bayar Anda. Karena mereka butuh setruk pembayaran Anda. Karena dengan setruk pembayaran Anda lah, mereka dinyatakan telah berhasil melakukan penagihan dan akhirnya mereka mendapatkan fee atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan dari awal mereka bekerja sama. Begitu teman-teman. Ya, MBA Consulting ini sekali lagi adalah pihak ketiga yang bekerja sama untuk menangani tagihan Anda di bucket keberapa, ya. Seperti tadi saya sebutkan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut, oh kalian akan di blacklist oleh MBA, kalian akan datanya di blacklist, tidak akan bisa minjam lagi. Itu mah urusannya bukan urusan dia. Urusan dia mah hanya ngingetin lagi, urusan dia hanya nagih. Yang melakukan blacklist itu adalah pinjolnya. Dari orang yang memberikan, dari lembaga atau dari kantor yang memberikan job ke si MBA ini. MBA tugasnya cuma nagih, gimana caranya nagih, lalu kalian mengirimkan bukti struk bayar, setelah kalian bayar kalian kirimkan ke mereka, ke MBA ini, lalu dari MBA ini akan mengumpulkan bukti tersebut, setelah 1 bulan mereka akan kirimkan ke pihak pinjolnya, ini loh bukti saya udah kerja, begitu. Kawan ya, ini cara kerja dari pihak ketiga. Makanya kalian harusnya bersyukur dan nggak perlu takut. Dengan pihak ketiga nggak perlu takut. Dengan pinjol sekalipun yang menagihnya orang internal nggak perlu takut. Jadi kalau seperti ini kalian mendapatkan. Perkenalkan, saya dari MBA Consulting, saya Irfan, saya Lina, saya Jarwo, saya Wati gitu kan. Ya intinya itu mereka adalah orang ketiga. Kalau udah memperkenalkan seperti itu orang ketiga, kalian nggak usah takut. Apalagi dengan embel-embel, kalian akan di blacklist, kalian akan diblokir KTP-nya, diblokir BPJS, diblokir rekening, sekalian aja blokir STNK. Nggak akan pernah melakukan itu. Mereka murni hanya melakukan penagihan. Mereka murni hanya mengingatkan Anda agar melakukan pembayaran. Makanya di ujungnya pasti, kalau udah seperti itu pasti ujungnya ada. Silahkan ya kakak, kalau misalnya sudah melakukan pembayaran, dikirimkan bukti bayarnya, difotokan ke WA ini. Seperti itu. Karena mereka butuh. Mereka digaji, mereka mendapatkan pendapatan adalah dari kiriman bukti struk bayar yang Anda kirimkan ke mereka. Kalau Anda tidak mengirimkan ke mereka, ya mereka tidak akan pernah gajian. Coba serentak, misalnya dari MBA ini pegang 1.000 tagihan, tapi 1.000 tagihan itu nggak bayar sama sekali, 0 ya, nggak dibayar sama sekali, ya sudah, nggak bisa dapat apa-apa. Seperti itu kawan. Beda dengan internal, kalau internal mungkin masih digaji ya, seperti itu ya. Ya inilah ya, kalian perlu tahu dan lebih tahu lagi bahwa ini adalah pihak ketiga. Kalau sudah ada MBA, banyak sekali yang nanya, Pak ini MBA consulting itu apa sih Pak? Ini adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol tersebut, dengan pinjol manapun. Kalau misalnya udah ada yang memperkenalkan consulting atau jasa penagihan atau apapun, ya berarti itu adalah pihak ketiga. Dan mereka hanya digaji sesuai dengan target yang sudah dicapai atau sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan oleh nasabahnya. Nasabah bayar, memberikan bukti bayar, memfotokan bukti bayarnya kepada DC-DC yang menagihnya, sudah, berarti itulah pendapatan mereka. Nanti akan diakumulasikan, dikumpulkan berapa persen nanti untuk DC-DC-nya. Seperti itu kawan. Jadi nggak usah takut ya. Nah, ini ada lagi nih, ya saya tampilkan lagi, ini dari SpayLater ya. Yang terhormat Sandika F. Tagihan Shopee Pay Later Anda sudah di pihak ketiga. Agar terhindar dari kunjungan kolektor, segera lakukan pembayaran atau hubungi WA 0813 9372 5423 MBA Consult. Nah, nyambung kan? Jadi S-Pinjam, SPay Later, berarti ini satu grup kan, S-Pinjam, SPay Later ya, Shopee ya. Akhirnya mereka bekerja sama bareng-bareng ya. Jadi nanti MBA ini kan akan ditawarkan. Bagaimana nih MBA, mau nggak mengerjakan Shopee Pay Later? Mau nggak mengerjakan Shopee Pinjam, S-Pinjam gitu kan? Akhirnya MBA tersebut mungkin ya langsung melakukan kerjasama
ya sudah kami tagih. Makanya kan ini dari awal aja lihat deh. Yang terhormat Sandika tagihan Shopee Paylater Anda sudah di pihak ketiga. Ya kan ini MBA kan tadi saya bilang dari pihak ketiga. Ya itulah ya, dari pihak ketiga atau agensi atau alih daya penagihan yang menghandle penagihan-penagihan dari pinjol-pinjol yang sudah ditunjuk ya. Jadi mereka bekerja sama untuk melakukan penagihan. Teman-teman semua, jadi jangan pernah takut ya. Mau kalian di blacklist atau apapun, kalian justru harusnya merasa bangga dan merasa senang. Alhamdulillah kalau kalian di blacklist. Apalagi ini hal-hal seperti ini, ancaman-ancaman bukan ancaman sih ya, peringatan-peringatan yang dilancarkan oleh pihak dari pihak ketiga ini. Mereka pihak ketiga kalau yang sudah berpengalaman seperti MBA Consulting ini, mereka tidak akan pernah melancarkan ancaman-ancaman yang terlalu lebay ya. Seperti akan memblokir KTP, memblokir apa. Mereka hanya bilang bahwa data Anda akan blacklist, masuk silik OJK atau BI checking atau lain-lain. Mereka tidak akan pernah berani mengumbar ancaman atau teror-teror yang lebih pedas lagi ya. Karena mereka juga tahu, mereka juga menjaga gitu kan nama baik dari si MBA Consulting ini ya. Nggak ada salahnya sih mereka melakukan mengingatkan atau nasabah yang sudah menunggak mereka peringatkan kan. Karena mereka juga sama ya, sama kerja lah. Tapi kalau misalnya kalian mendapati hal-hal di luar daripada itu, kalian sampai diancam, kalian sampai dipermalukan, teramat sangat ya, sampai dipermalukan yang benar-benar membuat Anda malu, membuat Anda resah gitu kan, ke pihak kontak darurat atau di luar kontak darurat, itu baru kalian hajar saja dengan gagal bayar. Di sini saya mengingatkan saja, hanya meluruskan. Kalau kalian mendapati seperti ini dari MBA Consulting gitu kan, kalian nggak usah takut. Itu adalah pihak ketiga yang melakukan penagihan atas kerjasama. Jadi saya sederhanakan lagi, biar sebelum saya tutup video ini, jadi pihak ketiga ini menerima job dari pihak pinjolnya untuk melaksanakan penagihan-penagihan. Biasanya mereka itu penagihannya biasanya banyaknya itu call contact, atau desk call atau telepon, atau nge-WA. Jarang yang melakukan tugas field call atau ke lapangan. Jadi kalau seperti ini biasanya itu hanya diperingatkan via WA saja. Dan kalian nggak usah panik dan nggak usah takut ya kawan-kawan. Ketakutan kalian lah justru yang akan merusak situasi dan kondisi kalian. Psikologis kalian akan terganggu, akan terusak. Gara-gara urusan kalian tuh termakan oleh kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh para DC atau para juru tagih ini. Kalian jangan pernah termakan oleh omongan-omongan mereka. Karena tidak ada satupun urusan utang, urusan pinjol seperti ini yang akan berujung hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Kalau hukum pidana sudah dipastikan nggak akan mungkin terjadi. Karena itu udah jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 bahwa tidak boleh seorang dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar kewajiban utang piutangnya. Jadi kalian itu dilindungi oleh hukum loh. Tidak bisa kalian dipenjara hanya gara-gara tidak bayar utang. Itu udah jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM di pasal 19 ayat 2 ya. Kalian jangan takut, itu sudah jelas ya. Itu yang bicara bukan saya Jamal, seorang motivator, bukan seorang polisi, bukan seorang jaksa juga yang bicara, tapi undang-undang yang bicara. Undang-undang yang berkata demikian. Undang-undang yang sudah diundangkan oleh pemerintah dan harus dijalankan oleh seluruh aparatur penegak hukum. Jadi kalian nggak usah takut ya kawan-kawan. Apalagi kalau misalnya ada embel-embel menakut-nakuti bahwa Anda akan digugat secara perdata. Silahkan saja, persilahkan mereka melakukan gugatan. Tidak ada satupun sekarang gugatan-gugatan perdata yang ada di pengadilan negeri tentang masalah pinjol ini. Nggak ada ya. Mereka juga akan mikir lah, akan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan timbul, kos-kos yang akan timbul ya, biaya yang akan timbul, biaya perkara yang akan timbul dari setiap kali sesi persidangan. Mereka juga nggak akan kuat kok. Masa utang 2 juta, masa utang 800.000 akan digugat ke pengadilan? Berapa biaya akomodasi mereka? Berapa biaya mereka bayar panjar perkara waktu daftar gugatan? Berapa mereka nanti akan bayar biaya-biaya perkara yang timbul atas gugatan mereka? Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kalian di sini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir bahwa itu akan terjadi, tidak akan. Apalagi kalian kalau ditagih seperti ini oleh MBA Consulting ini, ya sudahlah. Mereka juga tugasnya kan hanya mengingatkan Anda. Tugasnya hanya memberikan peringatan kepada Anda bahwa Anda belum bayar nih, sudah lewat jatuh tempo. Ya sudah, kalau Anda memang belum ada dana, kalian nggak usah pikirin. Kalian nggak usah terlalu dalam mikirin, aduh gimana ya, aduh gimana, ini MBA lagi yang datang, aduh gimana nanti kalau mereka datang. Mereka kalaupun datang, saya sudah kasih tahu ke kalian semua. Kalian jangan pernah lagi tanya, DC kapan Pak datangnya, kira-kira Pak. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, bahkan ke email saya banyak yang bertanya, Bapak
tolong Pak dijawab banget Pak, ini kami butuh banget jawaban Bapak. Tolong Pak, ini kira-kira di Magetan itu ada nggak ya Pak DC-nya Pak? Saya takut Pak, saya udah nunggak sekian Pak. Saya udah banyak saya tunggakan, saya takut Pak didatengin oleh DC. Kira-kira DC yang ini akan datang nggak Pak? Ingat kawan-kawan, kalau Anda bertanya seperti itu, ibaratnya ketika musim penghujan datang, musim badai datang, Anda tuh hanya selalu nanya, kira-kira di kabupaten ini hujan nggak ya? Saya mau perjalanan ke sana. Kira-kira di kabupaten ini hujan nggak ya? Kira-kira datang nggak ya hujan ya? Gede banget nggak ya di sana ya? Itu adalah pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang keliru. Karena yang harus kalian lakukan adalah kalian mempersiapkan jas hujan, mempersiapkan mantel, mempersiapkan payung, atau pakaian anti hujan untuk melindungi Anda dari hujan. Karena kita tidak tahu kapan datangnya hujan, kapan turunnya hujan. Kita bukan seorang paranormal yang tahu, hujan di sini nih. Akan datang nih, bentar lagi hujan nih. Tidak akan ada yang tahu. Hujan datang sekonyong-konyong tiba-tiba. Sama seperti halnya dengan namanya DC. Siapa sih yang tahu akan DC akan datang ke rumah Anda? Coba, siapa yang di sini yang bisa tahu DC yang akan datang ke rumah Anda itu siapa saja? DC mana aja? Nggak akan ada yang tahu kan? Hanya dari pengalaman-pengalaman kalian saja di grup Facebook. Hanya pengalaman-pengalaman kalian saja yang bicara. Bahwa, oh saya baru didatengin. Di kabupaten ini saya baru datengin. Itu saja, itu kan sifatnya random. Tidak semuanya. Jadi kalau kalian terus-menerus bertanya kapan ya datang, kalian justru akan ketakutan sendiri kawan. Justru itu akan membuat kalian mentalnya jatuh. Bukan mentalnya bangun, tapi mentalnya benar-benar jatuh. Down. Sekarang balikkan pola berpikir Anda. Ketika DC akan datang, atau DC akan hadir. Jadi kalau misalnya Anda menunggak, pastikan bahwa DC pasti akan datang. Seperti itu. Jadi ketika kalian nunggak di S-Pinjam, SP Letter, di Aku Aloku, di Kredivo, atau di EasyCash, atau dimanapun, pastikan, oh DC pasti akan datang. Saya akan siapkan nih. Sesuai dengan Pak Jamal bilang, saya akan siapkan diri untuk menerima kedatangan mereka. Ingat, setiap DC yang datang kalian pertama harus periksa yang namanya ada ID card, dengan KTP harus sama namanya. Lalu ada surat tugas yang di dalamnya ada nama Anda. Surat tugas itu tertuju kepada Anda. Ditugaskan siapa yang memberikan tugas untuk berkunjung pada Anda, ada nama jelas Anda ya di sana. Ada alamat jelas Anda di dalam surat tugas. Kepada siapa surat tugas itu ya? Nah, lalu ada siapa yang memberi tugas, siapa yang menerima tugas. Lalu di sana juga ada tertera, tercantum berapa nilainya. Jadi kalian jangan sekarang mau dibodoh-bodohin dengan surat tugas yang hanya surat tugas penagihan. Di dalamnya yang memberikan tugas. Siapa yang menerima tugas siapa? Tidak ada tuh kepada yang terhormat nasabah ini kami sudah menugaskan. Harusnya seperti itu. Kepada yang terhormat. Misalnya Bapak Bambang, alamat di mana? Lalu kami dari agensi atau kami dari S-Pinjam telah menugaskan kolektor atau DC bernama siapa? Seperti itu harusnya bunyinya. Bukan tidak ada. Kalian kalau misalnya di surat tugas tidak ada nasabahnya, kalian berhak untuk suruh keluar. Berarti itu bukan menagih ke Anda, bukan menagih ke kalian. Udah seperti itu, gampang kan, simple kan? Lalu ketiganya kalian harus cek apakah dia memiliki sertifikasi profesi penagihan. Harus ada sertifikasi profesi penagihan yang harus mereka bawa setiap kali mereka melaksanakan tugas. Itu adalah bukti kompetensi mereka melakukan penagihan atau mereka sebagai juru tagih. Itu berarti mereka sebagai juru tagih yang sah, yang sudah diuji kompetensinya alias sudah diuji bahwa dia itu emang benar-benar sebagai juru tagih yang pasti akan mematuhi segala macam peraturan. Karena mereka diuji aja, ujian aja belum tentu lulus. Berarti yang memiliki sertifikasi orang yang betul-betul pinter, cerdik, dan emang sudah tugasnya sebagai juru tagih. Itu kawan-kawan. Paham ya sekarang ya? Jadi jangan pernah lagi menanyakan di mana dan kapan hujan akan turun. Kabupaten mana hujan akan turun. Jadi sekarang persiapkan mantelnya, persiapkan jas hujannya, persiapkan payungnya. Sama halnya ketika kalian ditagih, persiapkan sekarang ilmu kalian. Sekarang sudah padat di sini ya. Setiap kali video saya selalu ulas. Jangan takut dengan DC pinjol. DC pinjol datang harusnya syukur, alhamdulillah. Daripada kalian disebar data, daripada kalian tiba-tiba dikirim datanya kemana-mana, mendingan kalian didatangi kan sama DC-nya. Toh DC juga nggak akan kok sampai mukul-mukul kalian, sampai bikin kalian babak belur, sampai bikin kalian dibunuh atau apapun. Nggak mungkin kan? DC juga manusia, DC juga punya rasa takut kok ketika datang ke rumah kalian. Nah sekarang kalau kalian mendapati DC, terus kalian minta, ya kritis kalian minta semua dokumen-dokumen seperti yang tadi saya sebutkan, ada 3 dokumen itu yang harus mereka perlihatkan. Lama-lama DC juga ketar-ketir kok. Ih, kalau datang ke alamat sini pusing ya, stres. Ini saya pasti ditanya ini macam-macam dokumen, sementara saya nggak bawa dokumen itu, ya udah. Akhirnya mereka nggak nagih. Ya, itulah. Kita harus lebih cerdik dari mereka. Mereka melakukan pekerjaannya, biarkanlah. Itu adalah pekerjaan mereka, itu adalah tugas mereka, itu adalah profesi mereka. Kita sama-sama saling menghargai. Tapi kalau mereka sudah tidak menghargai kita, ya baru kita juga nggak usah menghargai mereka. Itu saja. Take and give.
Mereka menghargai, kita menghargai. Mereka sopan, kita lebih sopan lagi, kita lebih santun lagi. Mereka barbar, ya kita lebih barbar lagi. Seperti itu kan, gampang ya. Oke teman-teman semua, tercerahkan ya. Saya tidak mau lagi mendengar kalian takut. Atau lagi kalian, oh saya takut Pak didatengin DC. Saya sudah menunggak banyak sekali Pak. Hello! Di sini kalian sudah nonton video-video saya, jangan pernah takut. Ketakutanlah yang akan membuat situasi makin tidak nyaman, makin runyam, makin sulit, makin stres. Buang semua rasa takut itu. DC adalah pekerjaan, DC adalah sesuatu pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Tinggal kita-kitanya yang cerdik dan lebih cerdik lagi untuk mengatasi situasi seperti ini. Kita tutup ya video ini, sampai di sini saja. Dan saya sebelum menutup video ini, saya mendoakan kalian, ya Allah, limpahkanlah rezeki untuk nasabah-nasabah kami yang saat ini sedang gagal bayar, ya Allah. Berikan mereka keluasan rezekimu, berikan mereka pintu-pintu rezekimu yang saat ini mereka mungkin masih terhambat rezekinya. Berilah mereka keluasan rezeki, berilah mereka jalan-jalan yang terbaik, jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram, ya Allah. Dekatkan mereka dengan rezeki-rezekimu yang halal, yang berkah, ya Allah. Lancarkan usaha mereka, lancarkan pekerjaan mereka, ya Allah. Berikan mereka kemudahan dan keberhasilan atas segala aktivitas yang mereka lakukan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Salam sehat buat kalian seluruh subscriber dan penonton setia saya. Semoga kalian dimudahkan dan semoga kalian diberikan limpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.